Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Timson Simamora. Kali ini kita akan membahas tentang hak-hak dan hal-hal apa saja yang perlu dipersiapkan oleh seorang pengusaha atau perusahaan apabila mempekerjakan perempuan. Jadi bisa kita katakan adalah hak-hak pekerja atau buruh seorang perempuan. Nah, ini teman-teman perlu tahu ini. Apalagi teman-teman yang cewek-cewek atau teman-teman perempuan atau ibu yang bekerja di sebuah perusahaan atau mempekerjakan seorang perempuan di rumah atau di tempat usaha ya. Maka untuk itu teman-teman jangan lupa tetap menonton channel ini dan video ini sampai selesai, jangan di skip supaya tahu apa yang menjadi hak dan keperluan dan kewajiban seorang perempuan yang dipekerjakan dalam sebuah perusahaan. Maka jangan lupa untuk tetap like, di komen di bawah ini. Lalu bagi teman-teman yang baru berkunjung, tetap subscribe dan bunyikan notifikasi loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video-video selanjutnya. Baik teman-teman, kita langsung kita bahas masalah pekerja perempuan. Ini pekerja perempuan ini paling unik sendiri. Sekilas, kalau teman-teman lihat di perusahaan lain atau di mana-mana teman-teman bekerja, sebenarnya biasa-biasa saja ya. Tetapi sebenarnya cukup diatur di dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003. Diatur jelas tentang pekerja atau buruh perempuan. Dan itu dipertegas kembali di Keputusan Menteri di Kepmen 224 tahun 2003. Nah, ini teman-teman perlu tahu. Jadi pekerja perempuan harus diberikan perlindungan yang khusus. Yang pertama adalah pekerja perempuan yang bekerja di sebuah perusahaan harus diberikan perlindungan khusus, keamanan, dan memberikan makanan dan minuman yang full gizi. Itu yang pertama. Yang kedua adalah pekerja perempuan harus diberi izin dan diberi waktu untuk tidak melakukan pekerjaannya selama hari pertama dan hari kedua masa haid. Kalau perempuan, teman-teman perempuan, wanita yang datang bulan atau ibu yang mulai bekerja terus datang bulan, harus diberikan izin untuk tidak bekerja selama hari pertama haid dan hari kedua haid. Dan tentunya ini dibuktikan dengan surat dari dokter. Itu teman-teman ya, sudah yang kedua itu. Terus yang selanjutnya adalah pekerja perempuan bagi ibu khususnya yang sudah berkeluarga harus diberikan perhatian khusus, contohnya bagi ibu yang hamil yang sedang mengandung, memberikan istirahat yang cukup dan gizi yang cukup untuk ibu yang hamil. Terus bagi ibu yang menyusui, perusahaan harus memberi waktu yang cukup dan patut untuk si ibu yang bersangkutan, karyawan yang bersangkutan, menyusui anaknya bila harus dilakukan di jam kerja. Nah, ini undang-undang mewajibkan. Nah, ini kebanyakan teman-teman nggak tahu ya. Kebanyakan teman-teman yang tidak tahu. Ada yang tahu, tapi sebagian ada yang juga yang tidak tahu bahwa itu adalah sebagai hak seorang pekerja perempuan dan wajib diberikan. Dan kalau harus, contohnya harus ke rumah, kalau dekat ya, kalau dekat contohnya jaraknya mungkin ya 10 menit atau 20 menit atau bahkan 30 menit ke rumah untuk melihat anak, lalu menyusui anak, itu pun harus diberikan waktu.
kalau harus dilakukan. Itu. Terus secara umum adalah kalau ibu atau karyawan yang bersangkutan sudah waktunya melahirkan, maka harus dikasih izin melahirkan 1,5 bulan sebelum lahiran dan 1,5 bulan sesudah lahiran. Nah, ini kadang-kadang sering bagi perusahaan atau seorang karyawan yang ibu yang mau melahirkan ini sering komunikasi yang baik lah, diambil sekaligus 3 bulan, nanti pas mau lahiran baru cuti gitu. Tetapi sebenarnya itu secara undang-undang dan secara aturan tidak diperbolehkan. Karena apa? Ada resiko dalam bekerja seorang ibu hamil tua di dalam sebuah pekerjaan dan lama duduk. Kalau hamil tua lama duduk, biasanya kalau hamilnya tidak normal, tidak, sangat menyakitkan ya, dan tidak diizinkan sebenarnya secara ilmu kesehatan ya. Nah, di dalam pekerjaan pun seperti itu. Jadi seharusnya 1,5 bulan sebelum lahiran dan 1,5 bulan sesudah melahirkan. Itu yang paling jelas. Nah, secara umum lagi adalah perempuan tidak diperkenankan dipekerjakan masuk malam. Masuk malam itu jam berapa? Jam 11 malam, jam 11 malam sampai jam 5 pagi. Nah, ini tidak diperbolehkan. Dan jika harus diperbolehkan, itu harus dengan syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat yang cukup ketat. Syaratnya apa? Yang pertama tadi adalah harus memberikan makanan dan minuman yang bergizi, full gizi. Full gizi itu berarti dibatasi, di dalam undang-undang dibatasi ya, harus diberikan 1.400 kalori. 1.400 kalori itu berarti ya kalau kita hitung-hitung anak-anak kos ya, 1.400 kalori itu berarti sekitar 5 bungkus Indomie ya sekali makan. 5 bungkus Indomie sekali makan. Karena kalau satu Indomie itu kalorinya 300. Nah, kalau kita kalikan berarti sekitar 5 bungkus Indomie lah yang 1.400 kalori itu ya. Dan itu harus diberikan sekali makan pada saat kalau perempuan disuruh masuk mulai dari jam 11 malam sampai jam 5 pagi. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau harus dipekerjakan pada rentang waktu jam 11 malam sampai jam 5 pagi, harus disiapkan antar jemput mulai dari rumah atau dari tempat yang gampang dijangkau sampai ke tempat kerja dan diantar kembali ke situ, ke rumah atau ke tempat yang disepakati yang gampang dijangkau oleh karyawan perempuan tersebut. Nah, itu harus disiapkan antar jemput. Yang ketiga adalah harus disiapkan pengamanan yang super ketat untuk menghindari tidak terjadinya tindakan-tindakan kemanusiaan dan kesusilaan. Maksudnya di situ terjadi pemerkosaan, terjadi tindakan asusila lah di dalam pekerjaan. Maka harus ada pengamanan yang disiapkan oleh perusahaan apabila seorang perempuan itu dipekerjakan antara jam 11 malam sampai jam 5 pagi. Jadi harus menyediakan tempat-tempat itu. Dan harus dipantau selama bekerja keamanannya. Nah, itu teman-teman, bagi teman-teman perempuan supaya dipahami hal ini untuk nanti akan diatur. Dan persyaratan ini selain diatur dalam undang-undang ketenagakerjaan tadi yang saya sebutkan di Undang-Undang Ketenagakerjaan nomor 13 tahun 2003 dan juga diatur dalam Kepmen 224 tahun 2003, ini juga biasanya diatur dalam perjanjian kerja bersama antara pengusaha dengan karyawan yang bersangkutan, atau di peraturan perusahaan, atau di perjanjian kerja bersama, dan itu biasanya diatur di situ. Maka teman-teman, kalau khususnya bagi teman-teman perempuan, kalau mau mulai sebuah pekerja atau sudah diterima pertama kali bekerja diterima dalam perusahaan, bacalah
agreementnya, bacalah perjanjian kerjanya. Jangan hanya dilihat gajinya saja, lihat gaji lalu tidak dibaca ya. Harus baca isinya apa, kira-kira isinya sesuai nggak dengan kaidah-kaidah yang berlaku di Indonesia tentang ketenagakerjaan. Maka dibaca lalu ditandatangani. Nah, jadi yang sering nih ya, pengalaman saya kalau saya mengagreement seorang perempuan, atau ya kebanyakan lah, mayoritas pokoknya kalau karyawan yang saya agreement di dalam sebuah di tempat saya bekerja, saya sodorkan kontrak kerja atau perjanjian bersamanya, lalu yang dilihat hanya lembar-lembar, lalu dilihat hanya gaji-gajinya aja, lalu sekilas-sekilas masalah BPJS, sudah itu tanda tangan semua. Nah, sebenarnya tidak dibaca secara detail. Nah, seharusnya saran saya bagi teman-teman, kalau menandatangani kontrak yang seperti itu harus dibaca dengan detail semua, mulai dari awal sampai akhir. Dan kalau ada yang tidak dimengerti, sebaiknya dipertanyakan supaya jelas, karena itu adalah menyangkut hak dan kewajiban di situ. Begitu teman-teman, khususnya teman-teman perempuan yang bekerja maupun yang tidak bekerja tetapi mempekerjakan perempuan, itu hal-hal yang perlu diperhatikan dalam kaidah-kaidah ketenagakerjaan. Begitu, jangan lupa sekali lagi tetap mengikuti channel Tim Son Simamora, di like, di komen, subscribe, dan jangan lupa membunyikan notifikasi loncengnya supaya mendapatkan video-video selanjutnya, karena video-video selanjutnya akan lebih banyak lagi dan mungkin bermanfaat untuk kita bersama demi kemajuan kita bersama dan menambah ilmu mudah-mudahan, dan semoga kita sukses semuanya. Demikian, salam.